Sanak sekolah gading, sekolah cakap Honda. Sanak sekolah gading, sekolah cakap Honda. Niku yai kuning ramping, niku yai kuning ramping. Mulanya jatuh cinta. Walau berada tak jauh dari Pulau Jawa, namun ternyata masih banyak potensi wisata di Lampung yang belum diketahui oleh wisatawan, mulai dari sajian kulinernya, adat istiadat, hingga keindahan alam yang sangat luar biasa. Temukan jawabannya hanya di Ragam Indonesia. Lampung adalah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera. Terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota, Provinsi Lampung terus berkembang dari berbagai sektor. Berbatasan dengan Selat Sunda dan Laut Jawa, menjadikan topografi Lampung sangatlah bervariasi. Mulai dari dataran rendah, perbukitan, pegunungan hingga perairan. Masyarakat Provinsi Lampung pun beragam, mulai dari suku asli Lampung, Jawa, Tionghoa, dan Sunda. Petualangan saya pagi ini dimulai dari kota Bandar Lampung. Bandar Lampung adalah kota terbesar sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Lampung. Menurut data jumlah penduduk, Bandar Lampung adalah kota padat penduduk ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang. Secara letak, kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama di Pulau Sumatera. Tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi. Etnis Lampung atau biasa disebut Ulun Lampung secara tradisional memiliki beragam tradisi yang hingga kini masih bertahan. Tabi pun. Ibu-ibu boleh ikutan ya. Jadi masyarakat Lampung memiliki kebiasaan unik yang disebut dengan mengan bakong. Ini kebetulan saya berada di Desa Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran ya. Ini lagi nyeruit. Jadi nyeruit itu adalah makanan khas Lampung, berbagai sambal, ikan, ayam, dan nanti kita makan bareng. Sama tempoyak. Saya ikutan ya Kanjeng ya? Boleh. Wede. Saya halusin ini ya. Seruit adalah jenis makanan olahan khas Lampung yang kerap hadir dalam acara adat maupun sehari-hari. Nyeruit merupakan tradisi makan seruit di masyarakat Lampung bersama-sama. Baik dalam keluarga besar maupun dalam kegiatan makan bersama tetamu seperti pernikahan dan hajatan lainnya. Dalam acara nyeruit biasanya memang dikerjakan oleh para wanita yang menggunakan baju adat. Peralatan yang digunakan masih sangat tradisional, sehingga membuat acara nyeruit selalu dinanti. Ini sudah halus kan, Kanjeng? Sudah. Belum ya? Tapi kita cicip dulu ya. Wow. Ini kalau kata orang Lampung, bangi ya, enak banget. Nah, Kanjeng ini kalau misalnya untuk nyeruit ini biasanya dilakukan pas acara apa? Sebelum kita. Oh, jadi semau-mau ya? Kalau kumpul keluarga, ya kita pasti nyeruit. Oke. Untuk makanan dalam acara nyeruit disebut dengan seruit. Seruit sendiri merupakan jenis olahan yang terdiri dari sambal sebagai bagian utama yang dicampur dengan olahan ikan, ayam, dan lalapan. Proses pembuatan seruit memang dilakukan bersama-sama. Inilah ciri khas masyarakat Lampung asli yang masih menjunjung tinggi gotong royong atau dikenal dengan istilah beguai jejama. Ada yang menarik dari acara nyeruit. Sambal dibuat lebih dari satu macam, mulai dari sambal terasi, sambal mata, hingga sambal tempoyak. Wih, langsung jadi ini apinya. Memang yang unik untuk tempat masak orang Lampung itu biasanya di bawah ya. Nah, kalau di Lampung yang masih tradisional, dapurnya di lantai
atas, dan ini disebut dengan seklak ya. Jadi ada 3 tungku dan nanti ibu-ibunya memasak di sini ya setiap hari. Masyarakat Lampung begitu lekat dengan tradisi. Inilah yang menjadi alasan kenapa Provinsi Lampung begitu kaya akan budaya yang masih ada hingga kini. Jika semua masakan sudah jadi, selanjutnya para ibu-ibu membawa hidangan ke sebuah ruangan atau dikenal dengan lapang luak. Penyajiannya dilakukan dengan membuat sebuah barisan dan sejajar antara satu menu dengan menu lainnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan tamu-tamu saat bersantap nantinya. Ini nih yang namanya nyeruit ya Pak ya. Jadi ini adalah ciri khas masyarakat Lampung, khususnya Kabupaten Pesawaran ya Bapak yang masih sangat bisa ditemukan di sini ya. Dan kalau yang namanya nyeruit itu makannya harus pakai tangan, jadi nggak pakai sendok ya. Tak ada perbedaan kasta dalam acara nyeruit, semua berkumpul dan menyantap hidangan yang dibuat. Makan bersama atau mengan bakong ini menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi saya. Nikmatnya olahan seruit ditambah dengan keramahan masyarakatnya benar-benar membuat saya bangga menjadi salah satu bagian acara ini. Setelah melihat lebih dekat budaya masyarakat Lampung, saya pun menyempatkan diri untuk mengunjungi sebuah tempat wisata yang saat ini menjadi perbincangan wisatawan. Muncak adalah sebuah dataran tinggi yang menyajikan pemandangan alam Lampung dipadu dengan lautan luas. Tempat ini banyak diburu oleh wisatawan yang ingin mengabadikan momen dengan bidikan kamera. Untuk masuk ke kawasan Muncak, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja per orang. Namun sayang, cuaca tidak begitu cerah saat saya menginjakkan kaki di Muncak. Meski begitu, tidak menghilangkan pesona Muncak. Saya masih bisa menikmati pemandangan yang begitu memanjakan mata. Tak banyak memang aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Wisatawan bisa memilih spot untuk bisa menikmati pemandangan atau sekedar berfotoria. Jika diperhatikan, konsep wisata yang satu ini mirip dengan objek wisata di Kali Biru, Yogyakarta. Setiap harinya, Muncak tak pernah sepi pengunjung. Ada saja yang datang baik dari dalam maupun luar Lampung yang ingin menyaksikan panorama Muncak. Indah kan sahabat? Harum banget. Sahabat Ragam, masyarakat Lampung dibagi menjadi 2 yaitu Lampung Saibatin dan juga Lampung Pepadu. Dan kali ini saya bersama dengan Minan Sophia diajak untuk membuat satu kuliner ini khas Lampung Saibatin ya. Namanya janda berias, terbuat dari terong ya. Pertama kita cabai haluskan ya. dihalus. Saya bantu ya Minan ya. Janda berias adalah kuliner yang menggabungkan terong dengan bumbu khas Lampung hingga menciptakan rasa yang nikmat. Di Lampung, janda berias merupakan kuliner yang hanya ditemukan saat acara nikahan atau disebut nayu. Untuk Anda yang penasaran seperti apa rasanya, tak perlu khawatir ya sahabat. Pasalnya, proses pembuatan janda berias tidaklah sulit, sehingga Anda bisa mencobanya di rumah. Ini dia bahan-bahannya. Haluskan bumbu mulai dari cabai, bawang merah, bawang putih, serai, dan pelengkap lainnya. Masakan Lampung hampir sama dengan yang ada di Kepulauan Riau dan juga ranah Minang Sumatera Barat. Sangat kaya akan bumbu ya Minan ya. Jadi harus berani ya, mulai dari cabai, rempah-rempah, dan santan pastinya ya. Setelah bumbu siap, bersihkan terong dari tangkainya. Agar bumbu meresap pada saat dimasak, iris tipis bagian bawah terong. Kenapa masakan ini diberi nama janda berias? Karena memang terbuat dari terong dan berwarna ungu ya. Kalau ungu identik dengan Warna janda. warna janda, benar sekali. Dan berias diambil karena pada saat terongnya matang nanti ini dilumuri oleh Bumbu-bumbu ya. benar sekali unik ya. Ini dari Lingua ya, Lampung Barat ya. Panaskan minyak, tumis bumbu hingga harum, masukkan bumbu halus, kemudian santan cair dan santan kental. Campurkan pula daun jeruk, terong, dan kelapa sangrai. Sahabat, ada tips dalam memasak terong.
Pastikan panas api maksimal, karena ini akan membuat terong matang sempurna. Terong memang menjadi salah satu sayuran yang banyak digemari di Indonesia. Rasanya yang gurih semakin pas saat dipadu dengan bumbu khas Indonesia. Memasak janda berias memang cukup lama, yaitu sekitar 40 menit, hingga tekstur terong berubah menjadi lembut. Tapi rasanya dijamin deh sahabat. Angkat janda berias dan sajikan. Minan, Iya. Provinsi Lampung sangat kaya akan tradisi ya. Nah, satu lagi kuliner yang wajib dicoba ketika datang ke Lampung, ini namanya pandap, terbuat dari daun keladi ya. Untuk kuliner yang satu ini sangatlah unik. Pandap menggabungkan gurihnya daging ikan, daun keladi dengan sejumlah bumbu pelengkap lainnya. Di Lampung, pandap merupakan resep kuno yang banyak dibuat oleh masyarakat pesisir Lampung. Bahan-bahannya terdiri dari prosesnya dimulai dari menghaluskan cabai, masukkan bawang merah, kunyit, lengkuas, dan batang serai. Jika semua bumbu sudah halus, campurkan kelapa parut dan haluskan. Ini campurin ya, Minan. Bungkus pandap dengan daun pisang, lumuri daun keladi dengan bumbu hingga merata. Kita bungkusnya. Nah, kalau biasanya untuk keladi itu yang dikonsumsi itu batangnya, biji. Nah, sementara untuk olahan pandap ini justru daunnya. Jadi bumbunya kita masukin di atas ya. Di atas. Ikat dengan tali rapia dan pandap siap untuk direbus. Agar rasa pandap semakin nikmat saat disantap, tambahkan parutan rempah-rempah ke dalam air rebusan. Rebus pandap hingga matang. Ini Desa kita tunggu selama 6 jam. Hah? Direbusnya 6 jam. 6 jam? Iya. Wow. Lama sekali, Minan. Iya, tapi, Jadi kita harus nunggu. tapi saya udah siapin yang sudah. Oh, ini yang sudah matang. Wah, ini dia pandap. Minan, langsung kita makan yuk. Yuk. Menikmati olahan kuliner khas Lampung benar-benar meninggalkan cerita tersendiri bagi saya. Rasa janda berias dengan bumbunya yang khas menjadi satu kombinasi yang pas, ditambah dengan pandap yang unik. Gurihnya daun keladi dengan bumbu khas dijamin tak cukup satu kali. Pokoknya nambah lagi dan lagi. Sahabat, Lampung sepertinya tahu persis dalam memanjakan lidah wisatawannya. Sahabat Ragam, Lampung memiliki berbagai resep kuliner yang dibuat pada momen-momen tertentu saja. Nah, kali ini saya sangat beruntung karena saya bersama dengan Ciwo diajak untuk membuat satu kuliner yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Ini namanya taboh iwatapa. Ciwo ajarin saya ya. Iya. Masyarakat Lampung memiliki cara unik dalam mengolah ikan. Taboh iwatapa menggabungkan lezatnya daging ikan dengan bumbu yang diolah menjadi makanan berkuah. Taboh iwatapa menjadi makanan yang banyak dinanti. Masakan ini begitu populer di daerah pesisir Lampung, mulai dari Lampung Barat hingga pesisir barat. Bahan-bahan untuk membuat taboh iwatapa adalah prosesnya, haluskan cabai merah dan cabai rawit. Kemudian masukkan bawang merah, lengkuas, dan ulet. Panaskan wajan, masukkan santan encer. Tambahkan bumbu dan aduk hingga rata. Tambahkan santan kental dan diamkan hingga kuah mendidih. Sahabat Ragam, Nah, ini dia untuk mendidih, iwatapa ini kalau kita tarik sejarahnya ya Ciwo ya. Iya. Ini sebenarnya cara masyarakat Lampung dalam mengawetkan ikan karena dahulu ikan di Provinsi Lampung sangat berlimpah ya. Gitu ya. Terakhir, masukkan ikan tapa dan biarkan hingga bumbu meresap. Sudah matang. Taboh iwatapa paling pas disantap dengan nasi panas. Rasa ikan yang khas dikombinasi dengan kuah yang nikmat membuat kuliner yang satu ini pas sekali dinikmati bersama-sama. Taboh iwatapa tidak terlalu pedas sehingga cocok sekali bagi Anda pecinta kuliner Melayu.
Tertarik mencoba? Jalan-jalan ke Lampung belum lengkap rasanya kalau kita tidak mengeksplorasi baharinya. Pahawang, let's go. Yuk. Lampung juga memiliki wisata bahari yang tak kalah memukau. Pahawang adalah objek wisata yang cukup populer di kalangan wisatawan Indonesia yang berada di Kecamatan Punduh Padadak, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Untuk bisa menuju ke pulau ini, titik awal saya dimulai dengan menaiki kapal mesin dari Pelabuhan Ketapang. Biayanya kurang lebih Rp600.000, sudah termasuk pulang pergi. Waktu yang dibutuhkan hingga sampai ke Pulau Pahawang sekitar 40 menit. Dalam perjalanan, mata dimanjakan oleh pemandangan bahari Lampung yang indah. Jajaran kapal nelayan dengan pulau-pulau kecil benar-benar menghipnotis mata. Kegiatan yang tak boleh dilewatkan ketika datang ke Pahawang yaitu snorkeling. Di Pahawang sendiri terdapat beberapa spot snorkeling dengan keindahan bawah laut yang cukup indah. Menikmati keindahan bawah laut Pahawang memang menjadi paket wajib. Namun sayang, tak sedikit dari koral di Taman Laut Pahawang yang sudah rusak. Selain bisa menikmati ragam terumbu karang yang masih terjaga di Pahawang, wisatawan juga bisa melihat barisan ikan yang menghiasi Laut Pahawang. Perairan di Pahawang cukup tenang, namun jika cuaca kurang mendukung tentu mempengaruhi jarak pandang atau visibilitas bawah lautnya. Hati-hati dan tetap dalam pengawasan pemandu menjadi faktor penting yang harus diutamakan. Puas bersnorkeling Lia, saya dan rombongan menuju ke sebuah pulau yang biasa dikenal dengan Pasir Timbul. Tempat ini menyajikan keindahan pasir halus dengan barisan pohon bakau yang menghiasi. Pasir Timbul sering dijadikan sebagai tempat untuk foto oleh wisatawan. Jalan-jalan ke Pahawang belum lengkap jika tidak mengunjungi perkampungannya. Di sini kita bisa mencoba sejumlah kuliner khas Lampung yang tentunya memiliki cita rasa selangit. Sungguh paket wisata yang seru kan sahabat? Pastikan Anda tidak beranjak dari layar kaca Trans 7 karena kami segera kembali dengan keindahan alam Lampung lainnya hanya di Ragam Indonesia.